Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik ya. Aku seneng banget kali ini kita bisa ketemu lagi di GoTNT Online Sharing Jumat ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang pengakuan dari dunia versus pengakuan dari Tuhan. Pertama-tama, kita bahas dulu ya tentang pengakuan. Sebagai manusia, tanpa kita sadari pasti kita mau dan butuh untuk diakui. Contoh simpelnya aja nih, kita seneng kan kalau di sosmed kita banyak followersnya, banyak like-nya, banyak komennya, apalagi kalau komennya pujian semuanya. Mungkin ada yang komen, ih cantik banget kamu, atau enggak, wih keren banget sih, kayak gitu bikin seneng kan? Nah, kadang itu yang bikin kita jadi berusaha keras buat tampilin sisi yang terbaik dari diri kita. Salah satunya dari sosmed, di mana orang-orang bisa lihat kita, bisa nilai kita, dan kita bisa terima pengakuan dari mereka. Nah, tapi bahayanya adalah di saat kita mulai mencari pengakuan dari orang-orang, kita bisa aja jadi mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Kita mungkin bisa mulai mikir, aku nih udah cukup baik gak ya di mata orang-orang? Like postingan aku dikit banget, apa orang-orang udah gak peduli ya sama aku? Kalau nilai aku bagus-bagus semua, apa teman-teman jadi mau deketin aku? Nah, kalau kita udah mulai berpikir seperti itu, berarti kita udah mencari pengakuan di tempat yang salah. Nah, tapi ini dia hal-hal yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama adalah Tuhan sudah mengakui kita terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu cari pengakuan dari tempat lain. Karena kita sudah diakuinya terlebih dahulu. Kasih Tuhan kita akan terus sama apapun yang terjadi. Jadi daripada kita cari pengakuan dari dunia, kita bisa mulai cari pengakuan itu dari Tuhan. Ada ayatnya loh di Galatia 1 ayat 10 yang bunyinya, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, yang kedua adalah ingat apa yang Tuhan katakan tentang kita. Pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah, apakah aku lebih peduli sama apa yang orang lain pikirkan tentang aku, atau lebih apa yang Tuhan ketahui tentang aku? Berusaha buat nyenengin orang lain itu bisa jadi perangkap loh. Ada ayatnya di Amsal 29 ayat 25 yang bunyinya, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, nyatanya adalah kita nggak bisa senengin semua orang. Tapi kalau kita bisa pilih untuk terima apa yang Tuhan katakan tentang kita, bahwa kita adalah mahakaranya Tuhan, kita adalah anak Tuhan, kita diciptakan baik adanya oleh tangan Tuhan sendiri, kita bisa berhenti mencari pengakuan sementara dari orang lain, dan bisa nikmati pengakuan yang permanen atas identitas kita dalam Tuhan. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga adalah kalahkan kebohongan iblis dengan kebenaran dari Tuhan. Kita bisa aja sewaktu-waktu berpikir bahwa kita nggak cukup baik, kita nggak layak, atau kita jauh lebih buruk daripada orang-orang lain. Nah, di saat kita berpikir seperti itu, ingatin diri sendiri bahwa itu adalah kebohongan yang datang langsung dari si jahat. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan kebohongan adalah dengan menggantikannya dengan kebenaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 10 ditulis bahwa iblis itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Di konteks ini dengan cara ngomong bahwa kamu tuh bukan siapa-siapa. Tapi ingat, itu tidak benar adanya. Tuhan mau banget kamu tahu kalau kamu tuh anaknya dan kamu tuh berharga banget di matanya. Firman Tuhan berkata bahwa kamu itu terpilih, kamu itu terpanggil, dan kamu adalah mahakaryanya. Dan ini semua adalah kebenaran. Berarti cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari gimana dong? Mungkin di saat kamu mulai banding-bandingin diri sendiri nih sama orang-orang di sosmed yang hidupnya kelihatan jauh lebih bagus, mending dibatesin waktu untuk main sosmednya. Atau bisa juga kita berusaha untuk melayani orang-orang di sekitar kita, supaya kita nggak melulu fokus sama diri sendiri. Atau pas mulai suka netting-netting nih, bisa cari ayat Alkitab kesukaan kita dan sering dibaca atau diucapin berulang-ulang, supaya itu bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang gak baik tentang diri kita sendiri. Jadi ingat ya, di saat kita mulai cari pengakuan dari tempat-tempat yang salah, ingat bahwa yang pertama, Tuhan sudah mengakui kita terlebih dahulu. Jadi kita gak perlu cari itu dari orang lain. Lalu yang kedua, ingat juga apa yang Tuhan katakan tentang kita. Maka kita bisa nikmati pengakuan yang permanen atas identitas kita dalam Tuhan. Terus yang terakhir, yang ketiga, kita bisa kalahkan kebohongan iblis dengan kebenaran dari Tuhan. Jangan dengerin kebohongan dari si jahat, tapi kita cari kebenaran ya lewat firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan katakan tentang kita?
Oke deh, teman-teman, segitu aja sharing dari aku kali ini. Semoga sharing hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman, supaya kita semua bisa sama-sama belajar buat cari pengakuan dari Tuhan dan bukan dari dunia. Sampai ketemu lagi di GoTNT Online Sharing Jumat depan. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan videonya ya. Bye-bye, God bless you.